tentunya pemantauan juga ada. Nah, sampai hari ini tersangka FA ini berada di mana gitu. Baik. Pertama, memang prosesnya untuk hal-hal tertentu bisa. Nah, kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah diserah, bukan maaf pelimpahan, penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan. Kok sebut di mana tersangka FA nggak dijawab ya? Ya, Malah pokoknya, kemana-mana. pokoknya kemarin ada kabar bahwa dia di apa tuh namanya? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ada kabar FA Febri Adriansyah ini umroh. Melaksanakan umroh. Ya, Tapi dibantah. dibantah. Dibantah Dan sama pokoknya masih Kapus berada di Penkum, Indonesia. masih dan berada sudah di Indonesia dan sudah dicekal. dicekal. Nah, oke, itu dijawab itu ya. Nah, netizen kita nih Indonesia itu mengatakan ya ini masih belum puas lah pokoknya dengan keterangan-keterangan itu. Nah, yang menariknya lagi, belum puas dengan keterangan-keterangan itu, muncullah surat dari kejaksaan yang menghentikan pemeriksaan dari SPPG. Ya, terutama Untuk terkait di situ terutama dijelaskan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Kejati. Tinggi Jawa Tengah Ya. dalam surat itu. ya kita Bahkan lihat hari ini juga diperkuat dengan surat dari dari Kapus Penkum untuk memberikan keterangan pers terhadap surat yang disampaikan yang beredar Betul. tadi malam Ini itu. kita lihat dulu, ada keterangan liputannya soal ini. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Dan perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Jumat 10 Juli lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Ya, ini dengan penghentian pemeriksaan ini justru menimbulkan tanda tanya lagi nih, Bang. Iya. Menimbulkan tanda tanya lagi, loh, ada apa ini? Kok pemeriksaan dan pendataan SPPG ini dihentikan sama Kejagung? Apakah Kejagung akan menghentikan penyidikan dan penyelidikan dari kasus korupsi di BGN atau seperti apa? Ya, akhirnya banyak publik yang bertanya-tanya. Maaf, akhirnya banyak publik yang bertanya-tanya sehingga kita menghadirkan diskusi pada hari ini di The Comment ini terkait terkait isu ini dengan tema dengan judul tukar guling korupsi jumbo, hukum milik siapa? Karena ini yang menjadi pertanyaan publik ya. Ya, betul. Ini yang menjadi pertanyaan publik. Kok kayaknya langsung ada dihentikan pengumpulan data? Ya. Meskipun di dalam surat itu disebutkan bahwa data yang sudah terkumpul tetap akan diselidiki. Nah, kalau data itu tidak lengkap, data yang sudah dikumpulkan tidak lengkap, sementara tidak boleh mengumpulkan data baru, ya bagaimana penyelidikannya? Itu. Ujung-ujungnya dihentikan. Itu. Ini yang agak sebenarnya miris. Kita jujur, saya pribadi sebagai jurnalis melihat ini sangat miris. Seharusnya sinergitas di dalam penegakan hukum itu seharusnya bekerja sama untuk menegakkan hukum. Jadi aparat penegak hukum ini dari polisi, jaksa, termasuk hakim yang akan memutus nanti, itu harus saling bekerja sama untuk menegakkan hukum dan membuat secara transparansi agar publik semakin percaya, bukan hanya bekerja untuk saling menutupi atau menyelamatkan muka institusi. Ya. Bekerja sama untuk menegakkan hukum kan? Iya, betul. Bukan untuk kompromi hukum kan? Bukan, Nah, bukan ya untuk itu yang kompromi harus hukum. dicatat memang. Nah, dalam posisi sekarang ini, wajar nggak sih kalau netizen, warga masyarakat yang membaca berita ini, punya asumsi ya kan? Punya asumsi, punya pandangan dan menduga bahwa oh ya udah, berarti kasus ini nantinya setelah
ada surat ini kan resmi kan ya suratnya kan untuk menghentikan pendataan dan Pendataan, pemeriksaan ya. SPPG itu. Mengumpulkan Oh ya data. berarti nanti kasus ini akan sampai situ aja, sampai kemarin doang tuh yang 7 tersangka itu ya kan, Ya. untuk BGN. Terus yang kasus yang ditangani Polri ya udah cuman sampai Febri Adriansyah doang nih ininya. Tapi emasnya itu akan menjadi barang bukti atau seperti apa? Nah Mas tuh kemarin, nah ini menarik juga. Menarik bahwa si Jujur ya emas Sobat Sindo, kemarin, kami berdua itu dalam ruang redaksi ya, dalam ruang di newsroom itu, kami itu berdiskusi sambil tertawa sendiri. iya. Sayangnya karena kopi pada hari ini yang biasanya udah Ini disiapkan, ketinggalan di meja Kopinya masing-masing, ketinggalan di newsroom. Biasanya kami sudah siapkan kopi, jadi kopinya ketinggalan. Ini ada yang menarik lagi. Apa tadi yang menariknya? Yang menariknya adalah, nah ini kan emas lagi diperiksa nih, Ya, diperiksa kadarnya. Ya diperiksa pokoknya emas ini asli atau palsu gitu ya. emas Terus kalau yang misalnya ditemukan 74 kilo emas yang ditemukan di rumah Febri Adriansyah Yang sedang disentuh, diuji oleh polisi, diuji keasliannya. termasuk yang uang dolarnya juga diuji. Termasuk uang dolarnya Asli atau diuji palsu? keasliannya. Terus kalau seandainya palsu, gimana? Siapa yang tahu itu palsu? Iya, itu jadi pertanyaan. Terus kalau misalnya, Ini bukan emasnya Kan kita Monas kita yang kan nggak publik tahu ya. bertanya asli atau enggak ya. iya, Ini kan di Monas itu kan lempar. ya kemarin soalnya Publik kan pun juga bertanya dan yakin menariknya- bahwa itu adalah emasnya asli. iya, menariknya Meskipun dia setelah hujan 74. jadi luntur apa segala macam kan gitu kan. Tapi emasnya Febri yang barang bukti hukum, hasil sitaan, hasil penyelidikan Hmm. yang kemudian sudah ada tersangkanya, diuji keasliannya, sementara status tersangkanya juga nggak jelas, belum pernah periksa, tiba-tiba jadi status tersangka, sekarang disebut akan diuji keaslian emasnya sama dolarnya. Wah, kayaknya Apa ya? kopi kita jadi kurang yang tadi itu. Iya. Terus maksudnya apa ini? Setelah Iya. itu apa? Setelah diketahui hasilnya si emas itu asli atau enggaknya, kalau terus apa gitu ya maksudnya? Terus si dolarnya itu asli atau enggaknya mungkin terus gimana gitu? Ini yang Agak- jadi tanda tanya. agak Apakah ini membingungkan menggeser gitu. isu? Apakah ini menggeser isu dari substansi ke hal yang trivial? Apa itu? Hal-hal Coba. yang remeh-temeh, yang Iya, benar. kecil-kecil. Nah, ini ya ini apa bahasa komunikasinya mencoba mengalihkan perhatian Ya. dari yang fokus utama ke fokus yang kecil-kecil itu. Kemarin saja kita sudah berdebat soal pelimpahan dan pengalihan. Nah, Ya, soal kata- hukum, bahasa cuman hukumnya udah kita bahasa dari hukumnya. ini tiba-tiba muncul Ya. hal yang seperti ini lagi. Jadi Memang sebenarnya sangat kalau intinya kan gini ya, kita masyarakat awam nih ya, masyarakat umum itu pastinya ini aparat penegak hukum ini ya mereka tuh mengemban amanah dalam menegakkan hukum tadi. Ya, betul. Bukan mengemban amanah untuk berkompromi hukum. Mhm. Kan gitu kan? Betul. Nah, ini masyarakat diminta untuk terus taat hukum, tapi pejabatnya malah kompromi hukum, kan Ya. repot juga kita. Itu ya itu tadi, kalau kemarin Pak Prabowo kan pernah bilang ya bahwa pemimpin itu harus jadi teladan. Yang mereka itu adalah pemimpin kan. Mereka Ya, itu adalah harus jadi teladan buat masyarakatnya. Betul. Gitu loh harusnya. Gitu. Nah, ini ujung-ujungnya nih Bung Teguh, setelah Pusing. substansi pelimpahan kasus Febri yang Hmm. ditangani oleh Polri diserahkan, dialihkan, dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ada pertemuan yang menyebutkan sinergitas bahwa Polri dan Kejaksaan Agung itu kejaksaan itu telah bersinergi Bersinergi sejak sejak lama lama. sesuai dengan amanat undang-undang. Ya. Kemudian ada emas ini asli atau palsu. Lama-lama saya jadi berpikir, Apa tuh? status mantannya asli apa palsu ya? Mantannya Jampisus. Oh ya, 100 mantan. Itu juga perlu ditanyain nantinya. Iya. Ini kan Agak sudah repot. mantan nih. Mm. Udah mantan. Status mantannya asli apa palsu? Ya, gimana ya? Ini hanya bisa dibuktikan oleh tindakan kejaksaan maupun kepolisian setelah ini, ya kan? Ya.
Dan itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan, bahwa nanti penyidikan dari Febri Adriansyah ini berjalan transparan, berjalan profesional. Konon katanya Kejaksaan Agung akan menggandeng KPK untuk ini. Akan menggandeng KPK, meskipun kemarin KPK sempat mengatakan tidak bisa mengambil alih ya. Tapi mungkin menggandeng masih bisa. Digandeng Kejaksaan Agung masih bisa untuk menjaga independensinya dari jaksa-jaksa penyidik itu tadi. Mudah-mudahan ya para jaksa penyidik yang akan menyidik mantan bosnya ini punya integritas, punya profesional kinerja yang baik gitu kan. Jadi tidak dalam tanda kutip terintimidasi oleh mantan bosnya ini gitu. Artinya jaksa atau penyidik yang akan menangani kasus ini harus lepas dari bayangan-bayangan mantan bosnya ini. Sehingga menunjukkan keaslian profesionalitasnya mereka. Betul. Ya, dan diharapkan hasilnya juga memenuhi rasa keadilan masyarakat ya kan. Dengan jumlah barang bukti yang fantastis, dengan drama yang menghebohkan kemarin. Dan kita juga mendorong DPR juga ikut mengawasi. Jangan hanya berkoar-koar. Komjak juga mengawasi. Ya, Komjak juga mengawasi. Jangan kemudian hanya sekedar berkoar-koar. Berdasarkan undang-undang, berdasarkan KUHP, karena ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, maka layak dihukum mati. Tapi begitu ada kong kali kong, semua orang yang di Senayan itu, yang membuat undang-undang itu, diam. Jangan sampai lagi. Ya. Jangan sampai seperti itu juga. Karena publik sudah bosan disodori, disuguhi dengan reality show, apalagi ini terkait dengan reality show yang berbau kepentingan publik yang sangat besar. Ya. Karena ya bagi publik ujung-ujungnya, oh gini aja, selesai. Masuk angin lagi. Ya sudahlah. Pajak tetap kita bayar, nggak kita bayar kita diteror. Iya. Ini ada yang barang baru tuh, yang kayak gitu tuh. Bagaimana masyarakat terus diminta untuk menyelesaikan membayar untuk rutin, untuk taat membayar pajak. Tapi di kalangan atas bukan hanya pajak, pokoknya masyarakat harus tunduk pada aturan. Bahkan ada truk lagi antri parkir ke pom bensin nyari solar karena dia melanggar itu bukan tempat parkir, dia kan nggak niat parkir ya, digembesin bang. Di mana letak keadilan? Itu di Sulawesi Utara itu. Di mana letak keadilan? Ya, jangan sampai lah yang kayak gitu ya. Hukum hanya tajam ke bawah, tapi ke atasnya tumpul. Jangan sampai lagi seperti itu. Kita harap ini semua nanti memenuhi rasa keadilan dan tidak ada lagi kita tuh sampai drama hukum. Kita tuh sampai udah sulit berkomentar karena kami itu berdua lagi membayangkan besok drama apa lagi yang akan disuguhkan untuk masyarakat Indonesia di tengah penderitaan yang saat ini mereka rasakan, kehimpitan ekonomi yang mereka rasakan, kesulitan mereka, tapi kita selalu disodori seperti ini. Alangkah malunya kita. Betul. Bagi Sobat Sindo, silakan berikan komentar Anda. Untuk apapun komentar Anda, itu baik kritikan kepada kami berdua atau apa yang kami diskusikan ini, supaya kita sama-sama mengawal penegakan hukum yang menjerat kasus. Ini adalah kasus yang sangat besar, sama-sama transparan, dan menjadi tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia kembali pulih. Kita sama-sama menjadikan hukum kembali menjadi panglima. Kita cukupkan untuk komen? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.